Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Sesuai dengan request beberapa sahabat, bagaimana bersahabat dengan Corona. Karena memang beberapa bulan yang lalu, atau tepatnya mungkin sekitar 11 bulan yang lalu, di bulan Agustus tahun 2020, saya, istri saya, kemudian 2 orang anak saya itu sudah pernah terpapar virus corona COVID-19 ini. Sebelum saya ceritakan bagaimana terapi dan pengobatan singkatnya, perlu Anda ketahui bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi dan pengalaman pribadi, sehingga ini hanya menjadi salah satu bahan referensi bagi Anda, khususnya mereka yang memilih isolasi mandiri di rumah, ya. Nah, pertama mungkin saya ingin bercerita dulu bahwa bulan Agustus, tepatnya itu tanggal 28 Agustus 2020, saya beserta istri itu sudah merasakan gejala hilangnya indera perasa, lidah, dan penciuman, ya. Jadi sudah tidak bisa membawi sesuatu. Jadi prediksi saya mungkin sudah kena beberapa waktu sebelumnya. Singkat cerita, saya sudah pernah merasakan semua gejala yang disebutkan orang, termasuk gejala-gejala COVID-19 yang varian Delta pada saat itu. Itu sudah semua saya rasakan, minus ruam kulit saja sebenarnya yang tidak pernah. Jadi mulai dari hilang indera penciuman, perasa, lelah, lesu, mata sakit, susah bergerak, nyeri semua badan, susah bernafas. Bahkan ada satu ketika 3 hari di masa kritis, itu sekitar tanggal 3, 4, 5 September, ya. Itu masa-masa kritis. Itu saya sudah sempat sesak nafas sebenarnya, bahkan ketika tidur malam, karena memang intensitasnya lebih terasa saat maghrib menjelang hingga subuh, ya. Ketika tertidur sejenak, itu nafas langsung tersengal, tersedak, ya, seperti paru-paru sudah tidak bisa memompa, ya. Nah, dari mana kenanya saya juga tidak tahu, karena memang praktis sejak Maret, April bahkan awal itu saya sudah tidak terbang lagi. Jadi memang kemungkinan kenanya transmisi lokal, entah dari mana pada saat itu. Yang jelas pada saat itu benar-benar di rumah saja, aktivitas kemungkinan banyak hal sih, ya. Salah satunya mungkin karena anak bermain keluar, mungkin juga karena membeli makanan melalui ojek online, mungkin banyak hal. Ada beberapa kali bertemu rekan-rekan dan lainnya, tapi itu di lokal semua. Dan itu semua sudah saya ceritakan sebenarnya. Pengalaman ini saya tulis di bulan September sebenarnya, sekitar tanggal 11 mungkin. Sudah pernah saya tulis di blog saya di fathur.web.id. Itu detail saya ceritakan yang pada saat itu memang masih
paranoid ya, pada saat itu orang masih paranoid dengan COVID-19 ini. Nah, intinya semua gejala sudah pernah saya lakukan, dan pada saat itu memang pilihan saya adalah isolasi mandiri keluarga. Kenapa? Karena memang sudah merasa dengan isolasi mandiri itu jauh lebih baik, pendapat pribadi pada saat itu. Kenapa? Karena memang semua memungkinkan. Karena kami berpikir juga ketika masuk rumah sakit belum tentu bisa terlayani dengan maksimal. Kenapa? Karena memang di rumah sakit tempatnya orang sakit, kemudian agak sulit berjemur, gitu ya, dan beberapa pertimbangan lain sebenarnya. Kemudian isolasi mandiri. Ini sudah diceritakan semua di blog farud.web.id. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apa yang saya lakukan, jadi setelah 3 hari ya, 3 hari mulai panas turun naik ya, panas turun naik. Setelah 3 hari indera lidah, penciuman itu hilang. 3 hari setelah itu demam itu udah turun naik terus. Jadi obat yang saya gunakan apa? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Apa sih obatnya? Pada saat itu obat medis hanya 2 yang saya gunakan ya. Yang pertama itu adalah paracetamol. Jadi paracetamol ini hanya untuk menurunkan. Jadi begitu panas diminumi langsung paracetamol. Sejam berikutnya kami paksa untuk makan ya. Kami paksa untuk makan, karena setelah 1 jam berikutnya atau 30 menit berikutnya itu panas biasanya turun, kesempatan untuk makan ya. Jadi panasnya memang turun naik, dan paracetamol ini berdasarkan pengalaman itu bertahan 4-5 jam. Jadi 4-5 jam itu akan turun, reda, nanti masuk ke yang ke-6 itu akan naik lagi ya. Nah, saat itu diminumi lagi paracetamol untuk menurunkan lagi ya. Kalau tidak 3 hari di masa kritis 3-5 itu sangat sulit sekali untuk tidur itu ya. Itu satu. Kedua, imbos ini hanya vitamin C dosis tinggi ya. Penggantinya bisa macam-macam. Dan pada hari ketiga memasuki masa kritis gitu ya, itu saya disuntik ya. Jadi saya disuntik vitamin C dosis tinggi dengan harapan, karena kalau seperti beberapa tablet vitamin C dosis tinggi atau cairan yang diminum ya di oral tentu prosesnya agak lama menurut pertimbangan kami yang awam dengan medis. Akhirnya pada saat itu kita minta disuntik ya. Jadi suntik vitamin C langsung masuk ke dalam darah ya, masuk langsung ke dalam darah. Harapannya memang itu bisa langsung bekerja di dalam darah. Dan alhamdulillah setelah disuntik vitamin C dosis tinggi tersebut jauh lebih nyaman ya, jauh lebih nyaman. Kemudian yang berikutnya di hari ke-7 ya, di hari ke-7 setelah tanda-tanda gejala awal ini masuk masa kritis sebenarnya pada saat itu. Apa yang dilakukan? Maka pengobatan sebenarnya sudah dimulai dari di hari ketiga ya, di hari ketiga setelah hilang penciuman itu pengobatan tradisional semua. Salah satunya adalah buah mengkudu ya. Jadi buah mengkudu, bagaimana prosesnya, ditambah apa saja itu ada di blog saya, sekali lagi di farud.web.id. Jadi prinsipnya sebenarnya buah mengkudu ini buah antivirus sebenarnya. Virus apa? Entah virus apa, yang jelas berdasarkan beberapa referensi buah mengkudu, kemudian juga temulawak dan beberapa lainnya itu adalah buah alami untuk pengobatan alami untuk antivirus ya. Jadi itu sebenarnya obatnya. Nah, berdasarkan prediksi pada saat itu setelah kejadian lama ya, kita hitung-hitung, jadi ternyata menurut kami di hari ke-11 sebenarnya, hari ke-11
merasa sudah baik sih sebenarnya pada saat itu, merasa sudah baik, tinggal gejala batuknya sebenarnya yang masih sulit untuk dihilangkan. Pada saat itu karena ingin bepergian keluar kota, terbang gitu ya, saya mencoba memeriksakan diri. Nah, pada saat memeriksakan diri itu, pada saat itu masih antibody ya, rapid test antibody, waktu itu reaktif. Nah, waktu itu reaktif dan akhirnya tidak jadi berangkat. Dan ternyata berdasarkan pengalaman, saya melakukan rapid test antibody ini udah puluhan kali gitu ya. Ternyata memang rapid test antibody ini tidak bisa dijadikan ukuran. Kenapa? Karena memang begitu orang terpapar maka dia akan reaktif terus ya. Dia akan reaktif terus. Kapan berhentinya? Bisa berbulan-bulan. Berdasarkan pengalaman saya masuk di bulan ke-8 kalau tidak salah ya, di bulan ke-8 itu baru hilang. Ketika diperiksa dengan rapid test antibody itu baru hilang. Jadi kalau kita periksa biasanya itu ada 2 bar ya, IgG, IgM-nya. Jadi sudah hilang sebenarnya, samar. Jadi tidak bisa dijadikan acuan, dan memang akhirnya berubah ya ketentuan pemerintah, tidak lagi menggunakan rapid test antibody karena memang orang akan terus terpapar walaupun dia sudah sembuh sebenarnya. Kemudian ketika itu PCR ya, karena ketika kita periksa itu sudah diminta ke Satgas ya, jadi kita lapor ke Satgas pada saat itu di hari ke-11. Lapor Satgas suruh isolasi mandiri 14 hari lagi pada saat itu. Di hari ke-5 kita coba periksa lagi antibody juga sama, dengan beberapa jenis model pemeriksaan antibody. Akhirnya dirujuk ya ke rumah sakit COVID ya, dan di sana periksa PCR. Dan pada saat itu memang PCR ini nggak seperti sekarang 1-2 hari bisa keluar hasilnya. Pada saat itu pun setelah didesak sebenarnya, baru keluar itu di hari ke-11 setelah pengambilan sampel. Jadi sangat lama sekali hasilnya keluar. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya, karena itu sudah hanya tinggal cerita ya, hanya cerita. Sekali lagi saya sudah pernah merasakan yang terburuk sekalipun itu sudah, di mana nafas tersengal. Pada saat itu tidak berbantuan oksigen ya, karena isolasi mandiri di rumah. Pengalaman saya selain 2 obat tadi, kemudian ada beberapa herbal. Apa yang semua diucapkan orang harus mencoba minyak kayu putih, dihirup, diminum dan lain sebagainya, itu udah pernah semua. Apa itu menyembuhkan? Sampai sejauh ini sepertinya tidak juga menyembuhkan. Prediksi saya pada saat yang menyembuhkan memang herbal seperti mengkudu dan beberapa herbal lain. Nah, yang tidak kalah penting itu sebenarnya terapinya. Kenapa? Jadi begini, seperti orang sesar ya. Jadi kalau orang operasi sesar itu tentu perut itu kan dibelah ya, luka. Nah, tentu setelah dijahit, apakah sembuh langsung? Tentu tidak. Jadi menurut orang yang sesar itu 3 bulan pun itu masih terasa, bahkan ada yang tahunan itu masih terasa. Nah, seperti itu juga sebenarnya apa yang kami alami dengan COVID-19 ini. Jadi mungkin hitungan prediksi kami, mungkin hitungan 7 hari sebenarnya itu udah hilang ya, virus itu sudah hilang. Cuma yang jadi masalah adalah bekas dari inspeksi virus itu di dalam tubuh, khususnya di paru-paru ya. Itulah yang menimbulkan kita batuk kering yang nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang itu yang dikenal mungkin dengan nama pneumonia ya, pneumonia gitu ya, dimana paru-paru itu dipenuhi dengan cairan. Nah, jadi ini sebenarnya terapi penting yang harus dilakukan. Kenapa? Karena memang pneumonia ini yang menyebabkan kematian menurut pendapat pribadi. Kenapa? Karena memang paru-paru itu normalnya itu dia merekah ini ya, waktu kita bernapas. Nah, ini dia nggak bisa, dia hanya bisa gini-gini aja, dikit-dikit aja.
itu yang membuat nafas itu tersengal-sengal, tersedak bahkan, karena mungkin sempat dia nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya ada satu titik di mana paru-paru itu diam, itu yang membuat kita tersedak saat tidur gitu ya. Nah, terapi yang dilakukan oksigen itu jika ada bagus, tapi jika tidak ada pada saat itu terapinya itulah bagaimana menurunkan lendir-lendir yang ada di paru itu. Jadi minum air hangat ya. Jadi minum air hangat, kemudian wudhu kalau sholat air hangat, mandi air hangat, dan yang tidak kalah berjemur ya. Yang tidak kalah itu berjemur, dan berjemur itu menurut kami yang awam dengan medis, kalau dokter mengatakan mungkin perlu vitamin D-nya, kalau kami tidak. Jadi perlu hangatnya. Jadi sekali lagi perlu hangatnya. Jadi berjemur itu harus benar-benar terpapar ya, harus benar-benar terpapar dengan matahari. Jadi terlentang, kemudian tengkurap, miring, dan seterusnya. Teknisnya ada di blog yang sudah saya sampaikan juga. Jadi harus terpapar langsung, dan itu benar-benar membantu. Jadi di masa kritis pada saat itu, di mana badan sudah tidak bisa bergerak, mata itu sudah nggak bisa bergerak. Artinya kalau ketika bergerak, mata itu melirik ke kiri dan ke kanan, itu udah sakitnya luar biasa. Nah pada saat itu di hari ke-7 sebenarnya, alhamdulillah matahari itu muncul. Karena 7 hari matahari itu nggak ada muncul. Di hari ke-7 matahari itu muncul, sudah jam 11 ya. Nah jam 11 saya berjemur, mungkin dapat sekitar 1 jam saya berjemur, langsung terkena matahari, terlentang, tengkurap. Jadi wajah ini benar-benar dikenarkan langsung dengan matahari. 2 jam setelah itu badan itu sudah jauh lebih baik. Yang tadi mata ke kiri ke kanan itu sulit itu ya, karena kaku, karena memang mungkin darah sudah mengental gitu ya, kaku, sehingga sulit bergerak. Tapi karena panasnya, jadi yang saya pahami bukan mencari vitamin D-nya, tetapi adalah panasnya. Makanya itu tadi, mandi air hangat, minum air hangat, makan kalau bisa berkuah yang hangat, kemudian wudhu air hangat, dan berjemur dengan harapan dapat itu. Nah, itu sebenarnya untuk terapinya tadi, untuk terapi batuknya, untuk terapi ininya. Nah, lalu bagaimana kalau dalam posisi susah bernapas ya? Nah kalau susah bernapas, yang saya lakukan adalah tengkurap. Alhamdulillah memang pada saat itu ketika di bawah tengkurap itu bernapas agak jauh lebih enak ketimbang telentang atau miring. Jadi tengkurap ini jauh lebih enak pada saat itu bernafas. Atau sujud, posisi sujud ini juga membantu saat kesulitan bernapas. Nah terapinya pada saat sujud ini diuapi ya, jadi diuapi, tapi juga jangan terlalu banyak. Ada air hangat yang masih ada uapnya, kemudian diberi aroma, bisa masukkan kayu putih kata orang dan lain sebagainya. Dia sebenarnya intinya itu penguapannya ya, menguapkan hidung di dalam, sebenarnya bukan untuk membunuh virus yang ada di dalam ini, asumsi saya, tapi memang untuk membuat paru-paru ya, membuat paru-paru itu bisa sedikit mudah berkembang, terstimulasi ya, sehingga dia bisa ini. Bahkan kalau perlu mungkin dipancing bagaimana bisa bersin ya. Nah, karena ketika kita bersin itu akan membuat agak lebih enak sedikit ya. Jadi dipancing untuk bersin. Ini terapi untuk membuat paru-paru tadi bisa sedikit mengembang. Yang selanjutnya adalah pernapasan, latihan pernapasan. Ini juga penting dilakukan, pernapasan hidung, pernapasan mulut, pernapasan dari perut ya. Ini penting pada saat itu terapi dilakukan untuk terapi batuknya, karena batuknya ini berdasarkan pengalaman saya itu hampir 25 hari
itu baru agak enak paru-paru ini. Ya, 25 hari baru agak enak, karena memang pada saat itu udah parah banget bernapasnya. Jadi mungkin kalau waktu itu di ronsen, mungkin paru-paru itu mungkin sudah ngeflek semua isinya, nggak ada lagi celah udara untuk bisa masuk dipompa oleh paru-paru. Jadi perlu waktu panjang ya, setelah 25 hari bahkan mungkin sampai 30 hari, 1 bulan, itu baru agak enak. Dan sampai sekarang pun sebenarnya mungkin ini kalau diperiksa pun paru-paru masih ada sedikit flek mungkin di ini, karena memang setelah terpapar itu tidak seperti awal dahulu. Sepertinya flek di paru-paru itu masih ada. Bukan berarti virusnya masih ada, tetapi sama seperti tadi analoginya ketika orang disesar, dijahit, tidak serta-merta langsung sembuh, bahkan ada yang bulanan, bahkan ada yang tahunan. Itu yang saya maksudkan tadi. Mungkin virusnya dalam waktu 7 hari itu udah hilang sepertinya, atau 10 hari udah hilang. Tetapi impact dari virus itu sempat di tubuh, itu yang membuat sulit sebenarnya untuk bernafas, karena menyerang sudah berkentayangan dia di paru-paru ya. Nah, kesimpulannya pertama, pengobatannya sekaligus ini terapi itu adalah jangan stres ya. Karena ketika Anda stres, imunnya turun. Itu pengobatan paling hebat itu sebenarnya. Berdasarkan pengalaman, karena semakin Anda stres, apalagi di masa-masa kritis, tentu ingatannya itu adalah hidup dan mati. Yang semacam ini sebenarnya tidak salah. Kita ingat mati itu tidak salah, tetapi itu sebenarnya makin membuat kita imunnya turun ya. Bukan tidak boleh ingat mati itu wajib, tetapi dengan ingat mati itu berharap bisa memperbaiki banyak hal gitu ya. Bukan malah pasrah ya. Nah, jadi sekali lagi positive thinking, jangan stres. Sekali lagi jangan stres, bahwa anggap saja ini adalah penyakit seperti flu biasa, demam biasa. Itu obat paling mujarab, karena ini kami alami berdua. Ketika dibawa happy, baca selawat pun selawat yang menyenangkan, selawat gembira. Istilah kalau nyanyi lagu itu nyanyi lagunya Halo Halo Bandung, tidak menyanyi Rayuan Pulau Kelapa atau nyanyi Betapa Hatiku Takkan Pilu. Nah, ini lagu-lagu semacam itu dihindarkan kalau lagu gitu ya. Kalau nasyid, cari nasyid yang semangat. Itu sangat-sangat berpengaruh sebenarnya ya. Jadi jangan stres, terus happy. Kedua, perbanyak yang hangat. Apa itu yang hangat? Minum air hangat, mandi air hangat, penguapan dengan air hangat, wudu air hangat, makan yang berkuah tentu dengan yang hangat, dan seterusnya ya. Nah, kemudian berjemur, ini penting. Bagaimana cara berjemurnya? Ya memang alhamdulillah saya di rumah itu ada dak ya, ada dak sehingga bisa berjemur langsung di atap ya. Jadi tengkurap, telentang itu dengan mudah ya. Jadi kulit langsung terpapar pada saat hari kritis ya. Pada saat kritis itu sangat membantu sekali. Tanpa oksigen, isolasi mandiri. Kalau sekarang orang berburu oksigen, sekali lagi Anda bayangkan sendiri, paru-paru Anda yang tadinya bisa terbuka semacam ini, kemudian karena ada lendir itu hanya bisa ngep gini. Kemudian Anda mengupayakan oksigen kemana-mana, ya itu tadi tidak akan membantu banyak. Karena apa? Karena memang lendirnya ada. Jadi yang harus dilakukan adalah terapi. Nah, untuk terapi lendir ini adalah dengan yang hangat, kemudian tengkurap, telentang, sujud, posisi sujud. Nah, dalam posisi sujud ini penguapan untuk memicu reaksi ya, memicu reaksi paru-paru agar bersin dan seterusnya ya. Nah, ini dipancing, tapi juga jangan terlalu sering karena paru-paru akan basah karena terlalu banyak penguapan ya.
Jadi intinya itu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang melaksanakan isolasi mandiri. Lebih detailnya sekali lagi buka fathur.web.id, fathur.web.id, cari postingan tentang corona. Di sana ada penjelasan detail sebenarnya tentang terapi yang saya lakukan pada saat itu dan pengobatan tradisionalnya seperti apa, ramuannya seperti apa. Sebagai catatan ya, sepanjang Anda masih bisa mengetik WA dengan teman-teman Anda, sepanjang Anda masih bisa update status di Facebook, di WhatsApp, maka yakinlah bahwa Anda akan sembuh dan Anda sudah sembuh sebenarnya ya. Kenapa? Karena memang jika Anda mengalami gejala serius yang kritis, jangankan berbicara semacam ini, ya, mengetik pun Anda tidak bisa. Ya. Karena berdasarkan pengalaman saya di saat kritis-kritisnya, mau berbicara 2 kata saja itu sulitnya minta ampun. Kenapa? Karena badan itu serasa kaku, nyeri, perih, sehingga kita berbicara baru 1 kata, 2 kata itu sudah langsung terbatuk-batuk ya. Dan batuknya itu sakit gitu ya, karena batuk kering, tidak ada yang dikeluarkan ya. Jadi sekali lagi, sepanjang Anda saat ini masih bisa mengetik di WhatsApp, masih bisa berbicara, nelpon apalagi, itu tanda-tanda bahwa Anda sudah sembuh ya. Tinggal pemulihan saja. Kenapa? Karena sekali lagi pengalaman saya, berbicara itu terbata-bata. 1-2 kata batuk, 1-2 kata batuk gitu ya. Kemudian mengetik WA, update status udah nggak bisa. Kenapa? Karena memang badan nyeri, nggak enak, sehingga semangat ngetik itu juga nggak ada ya. Ngetik itu sudah menghemat tenaga ya, menghemat tenaga untuk hal-hal positif lainnya. Jadi kalau memang sampai di titik di mana Anda mencapai gejala semacam itu, handphone itu mungkin ditinggalkan saja, karena memang Anda tidak bisa berbuat apa-apa juga dengan handphone tersebut. Hal-hal yang penting saja gitu ya. Terlebih jangan membaca berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Happy selalu, semangat selalu. Kemudian masker ini penting, tetapi jangan juga sepanjang hari Anda pakai masker. Apalagi kalau isolasi mandiri di rumah, di dalam kamar, ketika jauh dari keluarga dilepas saja. Misalnya kayak saya sekarang di rooftop ya, di rooftop saya bisa hirup udara segar di luar semacam ini. Jangan pakai masker, dibuka. Kenapa? Karena memang saturasi oksigen kadar oksigen di dalam darah Anda itu rendah, sehingga buka masker. Kenapa? Karena ketika Anda pakai masker, itu membuat Anda malah kesulitan bernafas karena menghirup CO2 ya. Karena menghirup CO2 tentu akan menimbulkan Anda lemes gitu ya, lemes. Dan ini juga sudah pernah saya rasakan. Jadi ketika membuka masker itu jauh lebih baik sebenarnya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena udara fresh, pagi keluar, dapatkan udara yang segar gitu ya. Masker itu gunakan ketika mungkin berhubungan dengan pihak-pihak luar gitu ya. Ketika Anda keluar mencari makanan, misal nih kalau terpaksa, maka gunakan masker. Tapi jika tidak, masih di rumah isolasi mandiri, pengalaman pribadi saya, lepaskan saja masker, karena Anda sekali lagi perlu oksigen. Karena semakin turun kadar oksigen dalam darah, Anda semakin lemas. Ketika Anda lemas, Anda tidak bisa beraktivitas dengan maksimal, imun akan semakin turun dan seterusnya ya. Dan catatan yang terakhir, ketika Anda punya tetangga, ada keluarga yang terpapar COVID, terlebih kalau dia posisinya parah gitu ya, terlebih ketika dia posisinya parah, gejalanya parah, maka bantulah, kirimi makanan gitu ya. Karena pengalaman yang kami rasakan, suami istri kena posisi parah gitu ya,
bergerak itu susah, ngomong itu susah, apalagi masak gitu ya, masak nasi, masak. Ya untung pada saat itu memang anak kami kedua-duanya yang kena itu tidak bergejala gitu ya, tidak bergejala, jadi terbantu, mereka bisa masak. Kalau kami di posisi titik kritis itu masak itu aja sulit, sehingga mengandalkan keluarga ya. Kiriman makanan itu penting. Jadi kalau ada teman-teman yang terpapar corona, jangan segan-segan nih kirimkan makanan kepada mereka, karena mereka memerlukan itu. Terlebih yang parah ya, kirimkan makanan yang segar-segar, buah-buahan, kirimkan makanan yang berkuah, kalau perlu yang pedas, karena pada saat itu, sekali lagi ini pengalaman pribadi, makan bakso, soto yang kuah, hangat, ada lomboknya, itu bikin keringetan dan badan agak enak ya. Sekali lagi itu catatan terakhir, dan catatan paling akhir, disclaimer, pengalaman ini belum tentu cocok untuk Anda semua, tapi paling tidak ini bisa jadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi Anda. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.